Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Dalam konferensi pers di gedung KPK pada Minggu dini hari, 3 dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dihadirkan bersama barang bukti uang tunai 14,5 miliar rupiah dalam berbagai jenis mata uang. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang, ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal, tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang, kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah gejala penyakit dalam integritas. Berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu. Jangan korupsi saja, itu sudah cukup menolong negara kita. Membiarkan korupsi hari ini akan memusnahkan dasar keadilan sampai ke generasi yang akan datang. Lalu, bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda saja hanya memikirkan urusan sendiri? Korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak merupakan masalah global, tidak hanya tantangan bagi negara berkembang. Tugas pemuda adalah menantang korupsi. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Kebebasan pun dapat menimbulkan korupsi. Mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi.